Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulifatul Inaro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang dari SDN Kayu Arang. Saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut aksi nyata yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama yang sama-sama kita banggakan, Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Arang, Bapak Nurbanuddin SPD, Ibu Mulifatul Inaro, sebagai calon guru penggerak Angkatan 11, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kayu Arang yang sama-sama kita banggakan. Senantiasa marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih senantiasa diberikan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat kesehatan yang pada hari ini kita bisa hadir di ruangan ini untuk menyaksikan pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mulifatul Inaro. Salawat dan salam semoga pula senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Arang. Yang ketiga pemaparan atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Mulifatul Inaro. Dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Mulifatul Inaro, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Arang kepada Bapak Nurbanuddin SPD, dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih pada pembawa acara atas waktu
waktunya diberikan kepada saya untuk menyampaikan kegiatan CGP dan hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa rasulullah sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak, Guru dan Ibu Guru SD Kayu Arum yang hadir pada hari ini, saya banggakan kepada peran CGP Ibu Nur Fatul Inaroh sebagai pemaparan diseminasi budaya positif yang saya banggakan, seraya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat taufik hidayah inayah pada kita semua sehingga bisa berkumpul bersama-sama di ruangan STKI Warung yang berbahagia ini dalam rangka menyaksikan pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak atau CGP yaitu Ibu Nur Fatul Inaroh. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini, pemaparan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan tertib. Salawat dan salam melimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat, keluarga, kerabatnya, pengikutnya, kita selaku umatnya yang setia mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu SD Julan SD Kayu Arum yang kami hormati, tentang CGP ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, materi CGP ini fokus pada siswa, tujuannya adalah pembelajaran sangat luar biasa untuk mengajarkan kepada siswa sehingga bisa berhasil dalam melaksanakan pembelajaran itu dan tercapai dengan tujuannya itu. Ini memang betul-betul ya, kaitannya CGP ini sangat bangga ya, sangat bahagia diajarkan terhadap siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran fokus pada siswa ini untuk melatih kepada siswa tentang bakat, minat, keterampilan, dan juga pengetahuan yang diajarkan oleh guru kepada siswa, sehingga siswa bisa merubah dalam pembelajarannya, mau aktif dan sungguh-sungguh dengan belajarnya. Yang selanjutnya, pembelajaran CGP ini yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Fatul Inaroh ini yang kaitannya peningkatan kecerdasan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi kepada siswa, sehingga bisa dibuktikan bahwa sekolah ini selalu akan maju. Memang betul Bapak dan Ibu, CGP ini luar biasa untuk penyampaian pembelajarannya di dalam kelas itu. Juga melibatkan semua peserta siswa dan juga orang tua beserta guru. Memang ini perlu dipakatkan mungkin oleh Ibu Nur. Yang selanjutnya,
dalam rangka pemaparan diseminasi ini mungkin ya akan dilanjutkan oleh ibumu sebagai calon guru penggerak ini. Mungkin Bapak dan Ibu akan menyaksikan, mudah-mudahan guru ini dalam pemaparan selalu sehat ya, kuat, selamat ini, juga panjang umur ini ya, juga tetap semangat dalam kegiatannya melakukan pembelajaran CGT ini. Juga mudah-mudahan ada hasilnya untuk ke depan. Barangkali itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Arum yang telah memberikan sambutannya berkaitan dengan diseminasi yang akan disampaikan oleh salah satu guru penggerak kita dan calon guru penggerak, yakni Ibu Multifatul Inaro. Meningkat acara yang ketiga, yakni pemaparan atau diseminasi aksi nyata dari Ibu Multifatul Inaro, yakni CGP angkatan 11, berkaitan dengan budaya positif. Kepada Ibu Multifatul Inaro dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat Ibu, Bapak dan Ibu, dan yang terhormat juga Bapak Pemukul SDN Kayu Arum. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, telah memberikan kita sehat jasmani dan juga rohani. Langsung saja, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu guru, saya bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama untuk belajar dan mengetahui apa sih budaya positif itu. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu dan Bapak guru karena telah membantu saya dalam program CGT ini, membantu dalam banyak hal, terutama kelancaran acara ini mulai dari pertama sampai yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semuanya. Ya, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mungkin kita itu tahunya hanya mungkin ya, saya pribadi sebelum mengikuti program guru penggerak ini, tahunya itu mengajar, dan mengajar, tanpa saya tahu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai, keyakinan, perilaku, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga tanggung jawab. Nilai dan keyakinan, perilaku, kebiasaan
belajar tanpa memikirkan diri, tanpa kita itu bagaimana keinginan murid, bagaimana pengen tahunya keinginan murid belajarnya seperti apa. Ya, karena menurut kita, bukan menurut murid itu pengennya belum bisa untuk menggambar, tapi dia pengennya membaca. Bahkan sebaliknya, murid itu pengennya membaca, bunyinya menggambar, bunyinya membaca, bermacam-macam karakter murid, bermacam-macam keinginan murid tanpa kita ketahui murid itu pengennya seperti apa. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tanya sama ibu dan bapak semuanya, benar apa tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak, ya benar. Karena hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Anak ketika sudah dihukum, contoh, ketika sudah bikin PR, belum, ibu hukum buat membersihkan kamar mandi. Setelah membersihkan kamar mandi, anak itu dia belum tentu mendapatkan adanya kedisiplinan. Besok-besok kan kita nggak tahu anak itu bisa disiplin lagi enggak, ya kan? Karena akhirnya setelah dihukum, ya sudah, nanti dia sama mengulanginya lagi. Besok kan pelajaran ibu guru, apa lagi nanti pelajarannya itu dihukumnya cuma itu, sama aja bersihin kamar mandi. Setelah membersihkan kamar mandi, ya udah gitu, ya kan? Jadi menghukum itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar atau tidak Ibu Guru? Benar. Karena memberikan hukuman dalam hal positif itu bisa dipraktekkan anak itu di rumah, kayak membersihkan halaman di sekolah. Dia di rumahnya tidak pernah ibaratnya disuruh sama orang tuanya buat membersihkan halaman rumahnya. Tetapi ketika dia diberi hukuman, bukan hukuman, diberikan hukuman yang positif, dia bisa mempraktekannya di rumah. Oh, tadi saya itu diberi hukuman yang positif sama ibu saya itu untuk ibu guru saya itu untuk membersihkan halaman. Saya kan nggak pernah membersihkan halaman. Nah, ibu saya tidak ada, mama saya tidak ada, bapak saya tidak ada, nenek saya tidak ada lagi kerja. Nah, rumah saya berantakan, halaman saya banyak sekali sampah. Nah, dengan inisiatif anak yang dihukumnya dengan secara positif, anak itu bisa melakukannya di rumah, melihat dan melaksanakannya. Jadi anak itu merasa juga termotivasi. Kalau misalnya cuma hukuman bisa mungkin bisa disepelekan oleh anak. Tapi kalau misalnya kita itu menghukumnya dengan positif, disiplin, insya Allah mudah-mudahan anak itu bisa dipraktekkan yang di rumah, tidak hanya di sekolah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Betul apa tidak Ibu? Betul. Karena memberi penghargaan itu dapat motivasi yang tinggi. Kayak misalnya ketika ada perlombaannya membersihkan kelas yang bersih, itu yang dapat hadiah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kelasnya bersih itu dapat hadiah. Nah, sedangkan contohnya di kelas mana yang paling tidak bersih? Kelas 1 ibaratnya. Kelas 1 kan susah untuk bersih-bersih gitu. Nah, ketika ada perlombaan buat membersihkan kelasnya, kelas yang paling bersih itu dapat hadiah. Maka anak kelas 1 itu antusiasnya apa? Saya pengen kelasnya yang paling
bersih. Saya pengen dapat penghargaan. Pasti senang tuh anak tuh. Makanya anak kelas 1 itu mungkin rajin. Saya juga nggak mau lah kalah sama kelas 2. Saya juga nggak mau lah kalah sama kelas tinggi. Kita meskipun kelas bawah harus rajin. Nah, makanya memberikan penghargaan kepada anak itu tidak harus yang berat, dimulai dari yang terkecil dulu. Ya seperti tadi dengan memberikan penghargaannya itu membersihkan kelas-kelas yang paling bersih itu dengan memberikan motivasi agar anak itu mau belajar. Gitu loh, baik. Ini adalah konsep inti budaya positif. Di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan lebih besar. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ini yang diberikan kepala tangan dari A dan B. A ini ibaratnya saya, dan B ini adalah teman kita. Sobeklah secari kertas. Sobeklah secari kertas kecil tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya dan buatlah sebuah kotak. Dan yang kedua, B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala kanan Anda. Ketika kita mengepalkan tangan dan menyobek sesuatu meskipun tidak kertas, kita genggam. Ketika kita genggam, teman Anda meminta kepala benda tadi di tangan Anda merebutnya secara paksa. Bagaimana atau apa yang akan terjadi ketika teman Anda meminta membukakan kepala tangan Anda? Apa yang terjadi? Kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol. Sebelum kita membuka kepala tadi, apa yang kita lakukan? 5 posisi kontrol yang tadi adalah, apakah kita akan menghukum dengan cara tadi ketika kita tidak boleh, kita menghukumnya secara langsung? Apa dengan kita membuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman saling menguatkan? Apakah sebagai pengamat? Apa sebagai manajer? Lihat di sini, maaf ibu bapak. Tentang teori kontrol. Ketika kita ingin membukakan kepala kita tadi secara positif, secara efektif dan juga bermanfaat, apakah kita bujuk dulu anaknya? Apakah kita marah dulu? Apakah kita membuat anak itu bersalah dulu? Kita omongin sehingga anak itu bersalah. Kita lupakan tentang kepala tangan tadi. Contoh, ketika
kita itu upacara setiap hari Senin. Ada anak yang tidak memakai perlengkapan untuk upacara, entah itu topi, entah itu dasi, entah itu sepatunya yang warna-warni, tidak memakai hitam dan putih. Ketika anak suruh maju, sudah selesai upacara yang tidak lengkap menggunakan peralatan atau perlengkapan upacara dari topi dan dasi dan sebagainya, anak disuruh maju, kita tanyanya dengan baik-baik, apa dengan rasa bersalah, kita marahi dulu. Nah, di mana sepatu kamu? Kenapa warna-warni? Anak kan jadinya salah, dulu kan rasa bersalah. Oh iya ya, saya lupa sepatu saya bukan hitam putih, tapi sepatu saya merah putih. Jadi kan anak itu jadi rasanya salah, bersalah. Yang ketiga, apakah kita harus marah-marah sehingga anak itu kecewa sama kita? Jadi Bapak Ibu, kita bisa mempraktekkan tentang teori kompromi. Manakah yang harusnya kita pakai? Apakah dengan cara penguatan yang positif? Apakah dengan rasa bersalah? Apa dengan ilustrasi dengan dewasa memaksa? Intinya marah kesalahan. Jadi Bapak Ibu lebih memilihnya yang mana? Tapi kalau menurut saya, kita memilih dengan penguatan positif yang efektif, sehingga anak itu diarahkan dulu, sehingga anak itu menjadi oh iya, saya salah, maaf ya Bapak, maaf ya Ibu. Tapi kalau dengan rasa bersalah, kita kasihan juga sama anak. Kalau misalnya cuma rasa bersalah doang, kenapa kita juga begitu benar? Anaknya juga mungkin punya alasan lain. Kenapa dia itu bisa memakai sepatunya tidak hitam putih tapi merah putih? Kalau misalnya dewasa, orang dewasa tidak langsung untuk memarahi anak atau memaksa anak apa yang kita inginkan. Karena mungkin anak itu punya alasan tersendiri kenapa dia itu bisa salah. Di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita semua. Kita sama benar. Realitas kebutuhan kita tuh sama ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang beda. Karena apa? Di sini ada realitas kebutuhan itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di sini teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Di sini kita tidak bisa sama ya Bapak Ibu ya. Teori kontrol anak sama teori kontrol kita itu berbeda-beda. Kenapa? Kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan anak itu berbeda. Tidak semuanya itu sama. Kalau misalnya gambaran, kita bisa sama
memiliki gambaran, tapi kalau di sini berbeda ya, untuk setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tapi kalau anak mungkin ya berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita pengen orang itu sama, tapi kita gak bisa memahami orang lain. Karena apa? Pikiran anak, pikiran kita itu tidak sama, itu berbeda. Karena apa? Apa orang bisa mengontrol kita? Jawaban sih hanya ada yang bisa mengontrol kita. Anak ya anak, kita ya kita. Makanya kita juga sebagai guru, sebagai pendidik tidak bisa untuk mengontrol anak. Karena apa? Anak orang maunya mau belajar begini, kita pengen begini, ya kita tidak sama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal berasal dari bahasa Latin disiplin, bacaannya tulisannya yang artinya belajar. Disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang berbeda, orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif, menerapkan disiplin itu bertujuan untuk menyadarkan anak-anak, bukan untuk memberdayakan anak-anak. Karena anak-anak itu adalah lambang ataupun masa depannya anak-anak itu, masa depannya anak-anak itu seperti kita nanti yang ingin menjadi seorang yang berhasil, seorang yang sukses. Tapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan anak dengan hal-hal yang baik, tentu tidak bisa. Akan tetapi anak ketika dimotivasi dan mereka belum menjadi orang yang mereka inginkan, kita motivasi anak supaya anak itu mempunyai tujuan yang bagus, tujuan yang baik. Tidak kita memberi motivasi hal-hal yang tidak baik untuk anak. Dan kita juga ketika belajar memotivasi anak maunya bagaimana. Ibu guru mengasih kebebasan sama kalian, maunya belajarnya seperti apa, maunya bagaimana. Jadi anak itu termotivasi. Bu, saya pengennya begini bu. Bu, saya maunya ini bu. Bu, saya juga mau ini. Ya, kita mau bikin anak itu baca. Tapi kita bujuk dulu anak. Nah, kamu punya apa? Bu, saya maunya gambar. Kamu baca enggak? Ya udah, ibu izinkan kamu buat menggambar, tapi harus menggambar nanti membacanya. Jadi kan anak termotivasi. Oh iya, boleh. Tapi kalau saya baca dulu saya nggak mau. Saya maunya menggambar dulu. Boleh bu? Boleh. Karena apa? Kita tuh sudah merdeka. Jadinya apa yang diinginkan oleh anak, ya kita ikuti. Akan tetapi dalam bimbingan kita, masih dalam bimbingan kita, tidak kita bebaskan anak itu belajarnya sesuai dengan mereka, tapi kita tidak membimbing, harus tetap meskipun bebas, ada bimbingan dari guru-gurunya, ada bimbingan dari kita sebagai pendidik. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari diri atau dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis atau berakhlak kritis, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif. Di sini kita ingin mempunyai anak itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Meskipun anak itu mandiri, tapi kita kadang bisa melihat anak itu kelihatannya aja mandiri. Tapi ketika kita dicoba, belum tentu anak itu mandiri. Makanya bagaimana caranya anak itu agar bisa mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Dengan adanya kita itu bergotong royong, bersama-sama untuk menjadikan anak ini juga berakhlak mulia. Karena ini adalah tugas kita sebagai ibu bapak guru. Apa yang kita lakukan itu pasti dicontoh sama anak-anak. Karena apa? Guru adalah bisa dibilang artisnya sekolah. Karena apa? Ya karena di sekolah itu ya kita yang mengajarkan mereka, kita yang memberitahu mereka hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Makanya kita sebagai seorang pendidik, kita harus mencontohkan anak itu yang bagusnya. Karena apa? Ya itu tadi, kita itu adalah selebritisnya anak-anak kita. Jadi contohlah yang baik. Di sini adalah keyakinan kelas. Pernyataan-pernyataan yang telah disepakati bersama oleh guru dan murid sebagai pedoman bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas, yaitu meningkatkan motivasi belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan disiplin diri murid, meningkatkan kerjasama dan juga gotong royong. Di sini ada tentang perilaku di kelas, keyakinan kelas. Sebelum belajar, agar anak itu mau termotivasi belajar, ada disiplinnya. Kita melakukan keyakinan kelas dengan yang pertama itu anak-anak. Ketika kita mau belajar, kita harus apa dulu? Kita tulis nanti di tempat tulis. Bu, baca doa. Oke, baca doa. Setelah baca doa, apa lagi? Bu, mengajukan tangan ketika bertanya. Oke, kita tulis. Itu kan kemauan anak. Dan sebelum belajar, ada yang namanya keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh mereka. Karena apa? Di sini sudah ada perjanjian tentang keyakinan kelas. Jadi kita tanyain dulu kepada siswanya. Bu, kalau mau ke itu mau istirahat gimana Bu? Ya, ada bunyi bel. Nanti kalau bunyi bel, contohnya tuh, berarti tandanya itu apa? Istirahat Bu. Ya sudah, berarti boleh istirahat ketika sudah ada tanda bunyi bel Bu. Terus apa lagi? Bu, boleh nggak makan? Kalau makan, waktunya kapan? Kita enaknya kapan waktunya buat makan? Bu, buat makan itu nanti ya Bu ya, setelah istirahat ya. Kok saya maunya sekarang? Anak itu berbeda-beda kan? Saya mau sekarang. Kalau misalnya kamu lagi belajar nih, ditanya, bakal cepet nggak belajarnya kalau misalnya kamu sambil makan? Bakal cepet nggak kamu nulisnya? Bakal cepet nggak buat bacanya?
Enggak Bu, ya makanya boleh apa tidak? Itu yang dinamakan dengan keyakinan keras atau kesepakatan kelas yang akan kita lakukan selama di dalam kelas. Itu yang dinamakan dengan keyakinan keras menurut saya ya Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan dengan cara motivasi ekstern. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu dengan motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai diri sendiri yang akan terjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, yaitu dengan motivasi internal. Semuanya adalah motivasi yang membangun anak. Bagaimana sih caranya kalau misalnya saya itu agar terhindar dari hukuman itu apa? Bagaimana? Caranya kita tidak membuat PR. Bagaimana caranya kita tidak mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu? Dengan cara kita membuat PR. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan imbalan apabila saya melakukannya? Seperti yang tadi, dengan kita melakukan yang namanya perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan menghias kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Apabila kelasnya yang bersih, apabila kelasnya yang rapi, maka akan mendapatkan itu yang dinamakan dengan motivasi ekstern. Jadi harus termotivasi, oh saya mau dan saya mau. Tapi kalau misalnya kita hanya berucap saja, contohnya nanti akan dapat hadiah apabila kelasnya bersih, hanya omongan saja, maka itu bukan motivasi. Kenapa? Ya, Bu, kalau kemarin juga begitu, katanya mau apa? Mau dapat hadiah. Saya kan udah bersih kelasnya, udah rapi, tapi kenapa nggak dapat hadiah kamu kemarin? Jadi saya nggak mau. Makanya hadiah dan juga motivasi ini harus nyata. Yang ketiga, hargai diri sendiri akan menjadi orang seperti apa apabila saya lakukan. Kita pengen dihargai, tapi kita tidak bisa menghargai orang lain. Itu salah. Kita pengen menghargai orang, tapi sebelum kita menghargai orang, dimulai dari diri kita dulu. Baru kita bisa menghargai orang lain. Ibaratnya begini. Si itu nggak begitu, kan ibaratnya saya meledek ya. Si Ama makan aja nggak mau baris. Kamu juga nggak mau baris, cuma baris doang. Kalau saya makan sama aja. Jadi sebenarnya harusnya kita itu menghargai diri kita sendiri sebelum kita menghargai orang lain. Jadi kalau misalnya kita merasa sudah menghargai diri kita, orang lain juga bisa melihat diri kita. Wah, si A ya orangnya rajin. Dia melakukannya dengan menghargai diri itu. Contoh yang positifnya kayak tiket. Terus ketika dia sudah dulu tiket, yang lain tiket, teman-temannya tiket, dia pulang.
Ibaratnya dia kan hanya menyuruh, dia tidak bisa menghargai orang lain, apalagi dia menghargai diri sendiri. Karena apa? Menyuruh, ketika dia menyuruh teman-temannya bersiap, dia yang pulang. Makanya dia harus mencontohkannya dulu. Pikir, dia pegang sapu, dia membersihkan kelas, maka orang lain pun akan termotivasi. Oh iya, dia pikir, sama kan harinya, iya, saya juga pikir, ayo kita bersihkan sama-sama. Jadi jangan kita menyuruh tanpa ada motivasi, tapi kita menyuruh dan kita juga memotivasi mereka. Di sini ada keyakinan kelas. Sudah ya Bapak Ibu kalau keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu sama halnya dengan kita tadi melakukan kegiatan sebelum belajar. Apa yang anak inginkan, kita tulis di situ, kita bimbing. Mereka inginnya apa? Tapi dalam hal yang positif, tidak hal-hal yang negatif, yang tidak menumbuhkan rasa ingin belajarnya, rasa ingin tahu mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contoh, rumah, kesehatan, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan bertahan hidup. Psikologis katanya Bapak Ibu ya. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan berperasaan aman. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Dalam bahasa Inggris itu ada love atau cinta. Berteman, rasa cinta, kasih sayang, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Kebutuhan akan kebebasan untuk pilihan yang mereka ambil dengan penuh tanggung jawab, mencoba hal-hal yang baru, menyerukan pendapat dengan percaya diri. Anak itu pengen diterima ibu bapak. Anak itu pengen dicintai. Anak itu pengen kasih sayang. Anak itu juga pengen diterima oleh lingkungan. Kadang kita tidak mikir ke sana. Anak, mana PR kamu? Contohnya hari ini mengumpulkan PR. Si Nanda tidak mengumpulkan PR. Tidak Bu, saya tidak bikin PR. Apa yang kita lakukan dengan teori kontrol? Apakah menghukum? Apa kita sebagai teman? Apa kita sebagai manajer? Apa kita sebagai pembuat rasa bersama? Anak kita yang dicintai dengan cara apa? Ditanya dengan rasa cinta, dengan motivasi yang positif. Nah, kenapa kamu tidak membuat PR? Bu, saya lupa PR udah, cuma saya lupa untuk dimasukkan PR yang ke dalam tas saya. Bukannya dengan cara apa? Kita sebagai manajer menghukum, itu salah. Mentang-mentang kita sebagai manajer, kitanya menghukum tanpa adanya menanyakan lebih dahulu. Kita tuh harusnya tadi. Jadi anak tuh merasa diterima di lingkungannya, bukan dengan rasa bersalahnya dia. Ketika dimarahin dia besar-besar. Kasih juga kita ke anak, harusnya kita dulu, kita tanya baik-baik. Jadi anak itu mempunyai percaya diri yang tinggi tanpa kita ketahui, mungkin anak juga merasa bersalah. Yang ketiga, kebutuhan anak kebebasan adalah kebutuhan
akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, membuat pilihan yang mereka ambil dengan penuh tanggung jawab, mencoba hal-hal baru, menyeruakan pendapat dengan percaya diri. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan akan penguasaan, power, untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, dan pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini sudah termasuknya, sudah saya paparkan tentang 5 reoptron. Mungkin sama saja. Anak itu ketika belajar kayaknya senang-senang, bukannya mundur. Makanya ketika ada guru yang mereka senangi, oh pelajaran apa hari ini? Pelajaran matematika. Karena belajarnya matematika itu menghitung. Jadi anak itu ada yang tidak mau buat menghitung. Bagaimana caranya? Dengan membuat sesuatu yang menarik, menghitungnya angka 1 sampai 10 itu dengan membuat poster atau membuat permainan. Jadi pembelajarannya itu lebih menarik. Contoh kasus, Bu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Adio. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Adio yang sekali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Adio melakukan itu? Di sini ada kasusnya ketika anak dua anak yang saling berbeda. Di sini ada posisi 5 posisi kontrol. Ketika ada kasus Bu Ambar tadi, apa yang harusnya kita lakukan? Apa menghukum? Apa membuat rasa bersalah? Apa kita sebagai teman? Apa kita sebagai pemantau? Apa kita sebagai manajer? Ketika kita menangani kasus seperti Bu Ambar itu, apakah kita langsung memarahi yang ada yang tadi? Kita pantau dulu, ya. Kita lihat dulu, kita cari tahu dulu, kenapa, ya Bu ya, kenapa si Adio itu bisa berperilaku seperti itu? Kita itu harusnya menjadi pemantau dulu. Kita juga boleh menjadi teman. Cocok kelas bawah mah harus teman dulu. Iya, kelas bawah itu kita harus jadi teman dulu. Untuk menyelesaikan masalah, kita menjadi pemantau, mencari tahu dulu. Jangan langsung kita hukum, langsung kita membuat rasa bersalah. Dan kita juga manajer harus berperilakunya sesuai dengan posisi kontrol apa yang harus kita lakukan. Randa lama pindah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, memantau. Kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensi. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kan?
yang akan membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Dan manajer yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ini sudah termasuknya seperti kasus Bu Ambar tadi, ya Bapak Ibu ya, tidak jauh berbeda. Ya, pemaparan ini, kalau kita jadi pembuku bagaimana, kalau kita jadi pemantau bagaimana, kalau kita jadi tenang bagaimana, kalau kita membuat rasa bersalah bagaimana, dan kita sebagai manajer juga bagaimana. Jangan kita taunya, oh kita itu gurunya, kita itu ketua kelasnya, kita itu wali kelasnya, langsung menghukum ketika anak itu salah. Kita harus belajar itu dulu. Apakah kita pantas langsung menghukum anak? Tidak kan? Kita harus menjadi pemantau dulu. Meskipun kita manajer, kita tetap harus menjadi pemantau berbeda. Karena apa? Mungkin anak itu punya alasan tersendiri kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Di sini ada motivasi, ada identitas yang gagal, ada identitas berhasil atau sukses yang memerlukan kontrol dari luar, apa identitas berhasil dan menjadi sukses yaitu kontrol diri, apa menghindar hukuman, apa mengharapkan imbalan, apa menghargai diri sendiri. Di sini ada guru berbuat. Guru berbuat menghardik, menuju, menghardik, menuju, menyakiti, menyindir. Itu adalah teori hukum. Ketika anak salah langsung kita hukum dan membuat rasa bersalah. Berceramah kepada anak, kita cerita, menceritakan segala-galanya ke anak. Kamu ini yang tidak mau buat PR, harusnya kamu itu rajin setiap hari sekolah agar nilai kamu tidak menurun. Jadi anak merasanya bersalah. Apa sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya? Apa menghitung dan mengukur? Apa sebagai manajer mengajukan pertanyaan? Ini sudah termasuknya 5 teori kontrol yang tadi Bapak Ibu yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menjadi manajer, bagaimana kita menjadi teman, bagaimana kita juga menjadi pembuat rasa bersalah. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini harus adanya kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita sama-sama mencari solusi ketika anak yang berbeda-beda, kita menghadapi anak yang berbeda-beda. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mendapatkan solusi? Apa yang harus kita lakukan? Seperti kita balik lagi kasus Adil yang tadi. Kita kan tidak tahu kenapa si Adil itu bisa mengambil makanan. Kenapa si Adil itu selalu mengambil makanan temannya? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berkolaborasi, menemukan masalah. Kenapa si Adil itu? Kita berkolaborasinya bisa dengan teman sejawat. Kita tanya dulu sama anak-anaknya, kita tanya dulu, kenapa si Adil ini, apakah setiap hari dia seperti ini? Apa cuma pas kasih temannya doang yang perempuan? Nah, ketika kita sudah mencari tahu, ternyata semua temannya itu diambil makanannya oleh si Adil. Kita apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang lain. Kita tanya, kita ceritakan kasus kita. Ibu, Bapak, saya mau ngobrol sebentar. Ya, silakan. Lalu, ketika kita sudah ngobrol, sudah mengumpulkan, kita ngobrol. Ibu, Bapak, di kelas saya ada kasus, namanya Adil. Yang tadi, Pak. Adil ini mengambil makanan. Setiap temannya diambil makanannya. Bagaimana? Nanti ada guru lain. Ibu tidak menanyakan sama teman-temannya. Apa cuma si Anita doang yang diambil makanannya? Apa si Adil doang yang tadi diambil makanannya? Oh, Bu, tidak. Semuanya juga diambil makanan oleh si Adil. Nah, otomatis kita benar-benar, saya berpendapat, kalau misalnya kelas lain, mungkin nanti ada berpendapat lagi. Bu, sebaiknya kita panggil si Adil. Bu, kita panggil orang tua. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang mulia, untuk mencapai tujuan yang mulia, menemukan titik terang, menemukan solusi. Kita dengan berkolaborasi dan mencari tahu kenapa si anak bisa mengambil makanan. Kita coba dengan memanggil anaknya, kita memanggil orang tuanya, dan kita memanggil anak yang diambil oleh si Adil. Makanya harus menggunakan jangan kita langsung hukum, jangan langsung kita membuat anak itu menjadi rasa bersalah. Tanpa kita tahu anak itu kenapa dan bagaimana. Di sini ada segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang sama. Kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kita mencari tahu. Yang ketiga, segitiga restitusi atau menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana anak ini bisa seperti itu? Kita jangan langsung seperti ini menghukum dan menghukum tanpa kita tahu alasan anak ini. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, itu pemaparan dari saya. Mungkin saya
memaparkan, tidak untuk menggurui, tidak untuk menjadi orang yang paling benar. Karena saya banyak salah, banyak hilaf itu ada di diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan inseminasi yang disampaikan oleh Ibu Molifatul Inaro berkaitan dengan calon guru penggerak. Meningkat acara berikutnya yakni penutup. Sebelumnya acara inseminasi ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya sebagai penutup acara mohon maaf yang sebenarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila terima hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.